KDM jangan terlalu pencitraan. Korban pencitraan KDM. Luar biasa apa yang telah dikatakan oleh Said Iqbal barusan tersebut, teman-teman. Beliau adalah ketua buruh Indonesia ya. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya di media sosial, barusan kita dengar mengatakan KDM jangan pencitraan. Ini kenapa ya orang seperti ini nih kok benci banget dengan KDM gitu, nyerang banget pada KDM. Apa memang karena KDM ini kerjanya seperti itu, yang suka ngonten, yang suka membela rakyat, dekat dengan masyarakatnya, menyelesaikan sesuatu apa yang menjadikan problem di lingkungan tersebut. Namun masih ada aja orang yang seperti ini, seperti Said Iqbal ini ya, mengatakan pencitraan lah, yang selalu membuat konten lah. Nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Namun sebelum kita lanjut, kita lihat video berikut ini. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Ini yang kurang pantas ini. Menggunakan kekuatan alat media, sosial media, tidak berdekat dengan masyarakat. Kapan kalau kita lihat Kang Deddy Mulyadi itu tidak dekat dengan masyarakat? Kita selalu melihat KDM itu selalu dekat dengan masyarakat, memberikan solusi terhadap masyarakat, apalagi terhadap dampak-dampak bencana terhadap lingkungan, terutama di banjir ya. KDM dekat, menata ruang. Yang kita lihat kan di media sosial seperti itu, teman-teman. Nah, ini orang mengatakan seperti ini nih gimana ini ya? Kocak orang seperti kayak gini nih. Maka buruh Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini. Lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas. Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten gitu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough. Cukuplah. Kerja, kalau kata Pak Prabowo, kerja demi rakyat, kerja demi bangsa. Saya rasa KDM ya kerja kok, Pak. Dia kerja. Buktinya apa? Ya, dengan alat media KDM, masyarakat tahu kalau KDM itu kerja. Nah, terus Bapak bilang seperti itu, KDM nggak kerja itu, mana buktinya, Pak? Masyarakat sekarang itu tahu bahwasanya KDM itu orangnya kerja. Mempublikasikan kinerjanya melalui media sosialnya KDM. Kerja, KDM nggak duduk-duduk di kantor nyantai, main merokok terus main catur. Enggak, KDM turun, Pak. Yang kita lihat itu sekarang turun, Pak, KDM, Pak. Bukan duduk manis di kantor. Kok mengatakan KDM itu nggak kerja? Waduh, ini orang kalau nggak mengikuti kerjanya KDM ya seperti ini. Kenapa ini ya Pak Said Iqbal ini seperti ini ya? Ada apa teman-teman ya? Kira-kira ada apa teman-teman? Coba tulis pendapat kalian ya di dalam kolom komentar yang tahu. Kok bisanya Said Iqbal ini berbicara seperti itu? Pesan di belakang. Istirahat kawan-kawan, barangkali ada yang mau minum dulu. Karena perjalanan kita masih jauh. Kami meminta gubernur untuk menetapkan upah minimum senilai 5,89 juta rupiah, yaitu nilai KHL yang telah ditetapkan oleh BPS tersebut. Apakah masuk akal? Pabrik panci di Kerawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini. Standar Chartered, Bank Mandiri, ya, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Kerawang. Upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi. Upah minimum di Bekasi dan Kerawang kira-kira sekitar 5,95 juta rupiah. Jauh lebih tinggi dari upah minimum Provinsi Jakarta yang sudah dinaikkan 5,73 juta rupiah. Apakah masuk akal? Harusnya gubernur melihat itu. Yang kedua, meminta
tanpa syarat Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan nilai upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026 di 19 provinsi yang sudah dihilangkan, dikurangi, dan dihapus oleh SK Gubernur 2 hari yang lalu. Kami minta itu dicabut dan direvisi menjadi SK Gubernur yang baru. UMSK-nya di 19 kabupaten kota dihidupkan kembali sesuai rekomendasi Bupati Wali Kota. Hari ini kita akan aksi awalan. Nanti habis tahun baru kita aksi lagi, lanjut. Buruh aksinya bisa kapan aja. Kami punya iuran, punya kekuatan, jumlah massa. Sampai kapan? Sampai Gubernur memutuskan UMP 2026 sebesar 5,89 juta rupiah. Oke Bro Jen, ini ada bahasan menarik nih. Kita tanya Bang Said Iqbal terkait KDM. Bagaimana Bang Said Iqbal terkait KDM? Buruh Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini. Lihat aja kebijakannya. Nggak usah bales. Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Nah itu dia. Oke, kita tanya balik KDM nih. Oke, bagaimana Pak KDM? Kita tahu ya, mana yang benar-benar membantu warga Jabar dan mana yang hadir di saat ada kepentingan tertentu. Ya contohnya nih, kepentingan musiman guys, kepentingan musiman seperti itu. Saatnya kenaikan gaji itu pasti naik, tiap tahun juga pasti naik, cuman besarannya disesuaikan seperti itu ya. Oke, KDM ini berjuang bagaimana caranya perusahaan tetap ada di Jabar dan warga Jabar tetap bekerja. Kenapa? Karena tahun-tahun kemarin itu perusahaan-perusahaan banyak yang minggat dari Jabar ya. Ya syukur-syukur minggatnya dari Jabar yang UMR-nya besar ke Jabar yang UMR-nya kecil. Ini banyak yang keluar dari Jabar, ada yang ke Jateng, ada yang ke Jatim seperti itu. Nah, saya bertanya sama warga-warga Jabar nih. Tahun-tahun kemarin ada demo, terus ada kenaikan upah, terus banyak perusahaan yang tutup karena tidak sanggup membayar gajinya ya. Terus karyawannya diliburkan atau di PHK massa. Di saat itu di mana nih ketua-ketua serikat seperti Pak Said Iqbal ini? Apakah membantu warga Jabar supaya warga Jabar terus berpenghasilan atau berteriak kepada gubernur? Pengangguran banyak nih di Jabar, gubernur cari dong solusinya. Kenapa tidak berteriak, Pak Said Iqbal gimana nih Jabar banyak penganggurannya, gimana dong solusinya? Tidak ada kan? Oke, intinya kita harus berpikir secara rasional. Kita harus pilih siapa, kita harus mendukung siapa. Tentu orang yang ingin kita sejahtera, Jawa Barat maju. Ya, katanya Jawa Barat istimewa seperti itu. Oke, yang suka like, share, dan komen biar tersebar videonya. Gaskeun. Damaikan barura ulah jeung emosi. Ulah jeung emosi. Jadi emosi. Pantes tuh. Ayeuna urang lamun jajahan ngomong hanya pasti doang mah percuma si bohong. Percuma si bohong. Naon anu disebut berkewajiban urang. Lumayan. Lamun aya keputusan di urang. Kuncinya pada di urang. Hei warga Jabar, sing ingat nih, ketua partai buruh sekarang nyerang terus KDM. Nggak ada gubernur-gubernur lain diserang gara-gara kenaikan gaji, tapi
Gubernur Jawa Barat diserang terus, yang dibahas KDM terus. Ada apa dengan KDM? Ya, jangan-jangan ada instruksi khusus untuk menjatuhkan KDM. Diserang lewat agama sudah, diserang lewat politik sudah, diserang lewat SARA sudah. Nah, sekarang diserang menggunakan buruh, guys. Yuk, simak nih videonya. Yang dibahas KDM terus. KDM menyiarkan langsung melalui sosmednya. Setiap diberikan komentar yang negatif terhadap kebijakan KBM dihapus. Setiap ada buruh yang memberikan penilaian dijawab dengan kebohongan. Upah minimum sektoral kabupaten kota termasuk beberapa kasus lainnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan bahwa UMSK tidak bisa dirubah oleh gubernur. Nah, itu dia. Bagaimana menurut Bro Jen semua? Harus bagaimana dengan warga Jabar bertindak? Gaskeun di kolom komentar. Saya yakin warga Jawa Barat yang tahu dan paham dengan Kang Deddy Mulyadi pasti mendukung Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang memang kerja dekat dengan masyarakatnya dan bisa memberikan solusi apabila masyarakatnya itu mendapatkan permasalahan. Ya, memang beda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Said Iqbal ini. Hanya pencitraan, hanya gubernur konten. Nah, seperti itu. Sekarang masyarakat itu sudah paham, Pak. Sudah mengerti lah. Dengan adanya medsos seperti ini, menunjukkan kerja para pejabat kita, para petinggi kita, masyarakat akhirnya tahu. Bukan pencitraan, bukan hanya gubernur konten, tapi realita yang kita hadapi dan kita lihat memang seperti itu. KDM adalah sosok pemimpin yang memang kerja dekat dengan masyarakatnya. Bukan hanya berkoar-koar seperti itu, Pak. Pasti warga Jawa Barat pasti akan paham betul dengan sosok KDM seperti ini. Ya, pasti itu, Pak. Nah, sekarang teman-teman yuk kita dengarkan. Ini ada komentar dari para netizen terhadap bagaimana sebetulnya KDM itu. Apakah memang KDM itu orangnya suka ngonten, tidur-tiduran, merokok, nyantai di kantor, atau memang KDM ini sosok gubernur yang betul-betul kerja dan dekat dengan masyarakat. Yuk kita simak. Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dengan kata-kata kotor dari mulutnya. Singkat cerita, orang ini udah bertemu langsung oleh KDM dan ya sesuai prediksi kita bersama, sosok KDM yang begitu lembut, begitu baik sama orang lain, ya menerima orang yang mencaci maki itu dengan senyuman, sapaan lembut, layaknya seorang tamu. Ya emang susah kita kalau punya pemimpin yang jiwanya itu luar biasa gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri kan gimana sosok KDM itu menerima orang yang telah mencaci maki dirinya dengan senyuman yang begitu lembut loh. Coba lu kalau ketemu sama pemimpin lain udah dihina begitu, alah bukan baju hijau lagi lu, oranye, biru, merah. Makanya kalau ngomong apa-apa hati-hati. Sembarangan aja lu ngata-ngatain orang, lu enak-enak congor lu. Dan buat orang-orang di luar sana yang selama ini masih mengatakan KDM itu sebagai gubernur konten, pencitraan, segala macam, lihat sendirilah itu bagaimana dia punya hati seperti itu kepada orang yang sudah menghina dia gitu loh. Ya intinya ini semua kita harus bisa jadikan pelajaran ke depannya, agar kalau berbicara atau menyampaikan sesuatu itu jangan seenak congornya sendiri, dan jangan mentang-mentang KDM itu punya sifat pemaaf, lemah lembut,
pasti nggak bakal mempermasalahkan apa yang diutarakan, ya jangan seenak-enaknya juga ngatain-ngatain orang mulu. Ya mentang-mentang KDM ya biarin aja, KDM dikatain gitu juga nggak bakalan marah, ntar juga pasti dimaafin, ntar gue diundang ke sono, ntar akhirnya ya cair-cair, ya enggak gitu. Aduh loh, jangan kayak gitu. Jangan suka memanfaatkan kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Dan mungkin buat warga Jawa Barat dan sekitarnya, kita nih bangga punya pemimpin dan gubernur seperti KDM. Mungkin kemarin kita pernah merasakan sakit hati karena kata-kata beliau kepada KDM ya. Tapi karena sekarang KDM sudah memaafkan, ya kita harus mencontoh pemimpin kita. Intinya jangan sampai menindaklanjuti dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita contoh pemimpin kita ini udah mempunyai jiwa pemaaf. Kita juga harus memaafkan. Ya semoga jadi pelajaran buat beliau dan kita semua agar kedepannya bisa lebih baik dan tidak mengutarakan kata-kata kotor kepada orang lain. Kalian lihat ini, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini. nah ini sekarang demo besar-besaran hari ini nih, hari Senin ini akan terjadinya besar-besaran demonstrasi aksi para buruh atas kebijakan Gubernur Jawa Barat atas UMR, penetapan UMR yang lebih rendah dari DKI Jakarta. Gimana menurut kalian? Coba komen di sini. Oke teman-teman, itulah ya video yang bisa saya sajikan berharap teman-teman semuanya, para netizen, masyarakat semuanya itu sudah paham betul sosok KDM Gubernur Jawa Barat yang memang real, nyata, kerja. Apakah kalian setuju teman-teman? Bagaimana sosok pemimpin Gubernur Jawa Barat? Saya rasa masyarakat Jawa Barat merasa bangga dengan adanya gubernur pemimpin yang seperti KDM seperti ini. Luar biasa itu teman-teman ya. Luar biasa KDM itu. Bahkan dihina, diolok-olok dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang nggak pantas yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Namun Kang Deddy dengan wajah yang bahagia, dengan hati yang lembut, tetap tersenyum menghadapi hal seperti itu. Mungkin tanggapan Kang Deddy dengan orang-orang yang seperti itu merasakan memang belum tahu, orang itu belum tahu dan belum kenal betul siapa pemimpinnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi ini. Sungguh luar biasa Kang Deddy Mulyadi ini ya. Kita tetap selalu mendoakan Kang Deddy Mulyadi, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga terus oleh Allah dan selalu dalam naungan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis pendapatnya di dalam kolom komentar. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.